Tani Vlog Channel. Tema dari pertemuan kita adalah memanusiakan orang-orang lemah. Apa itu memanusiakan? Saya melihat memanusiakan adalah saya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Itu kutipan Yesus toh. Dari cinta yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau manusia itu mau menyapa orang lain, mau melakukan kebaikan kepada orang lain, orang itu harus rendah hati, mau keluar dari dirinya sendiri. Nggak cuma mikirin gua senang atau enggak. Nggak cuma mikirin saya sebel, saya nggak suka, siapa dia? Gua nggak pernah beri uang sama dia kok. Jadi pada saat orang mau menyapa, mau berbuat baik, saya harus meninggalkan kesombongan saya, keangkuhan saya. Ibu, bapak, kalau pertanyaan saya ini salah, katakan salah ya. Orang yang paling sulit kita maafkan, dulunya adalah orang yang begitu amat saya sayangi. Betul atau tidak? Nah kalau orang itu sudah menyakitkan, saya bisa menyapa dia? Nggak bisa. Dan pertanyaan saya, kalau orang itu menyakitkan saya, orang itu sadar nggak bahwa dia menyakiti saya? Enggak, saya yang jengkel terus. Ketemu dia tenang-tenang saja, hai. Lu nggak tahu gua jengkel sama lu. Dan saya puas kalau dia tiba-tiba celaka. Kita akan berkata, Tuhan, lu ngedenger doa gue. Gitu. Saya bahagia sekali kalau orang yang membuat saya kecewa, jengkel itu menderita. Tapi tadi Bruder berkata apa? Seperti Bunda Maria pada saat perkawinan di Kana, dia hadir bukan sebagai tamu undangan. Dan saya yakin Bruder, Bunda Maria tidak bawa plastik kresek. Maaf, tidak nyindir. Saya hanya mau berkata bertobatlah saja. Ibu Maria datang bukan sebagai tamu. Kenapa? Karena beliau tahu, Ibu Maria tahu mereka kekurangan anggur. Ibu Maria ingat kalau wanita, kalau bertamu kan selalu ke dapur. Ibu masak apa? Dan ibu-ibu selalu ngicip-ngicip. Nggak pernah makan tapi ngicipnya lebih banyak daripada makannya. Ini spiritualitas ibu-ibu. Tapi bagaimana Bunda Maria mau keluar kalau saya yang buat pesta dan anggur itu habis, malu saya. Maka Bunda Maria berteriak pada Yesus. Lihat, ini orang yang keluar dari dirinya. Orang yang lebih mau memperhatikan orang lain daripada kenyamanan saya. Kan orang biasanya kan cari nyamannya toh. Di mana gereja tempat duduk yang enak? Kalau anak muda, gereja yang paling duduk enak adalah di belakang. Pastor khotbah, dia juga khotbah. Saya pernah mau misa itu sudah pakai kasula, sudah jalan, Bruder, saya tuh di tengah-tengah. Tiba-tiba ada anak SMP, baru retret dengan saya, perempuan. Lalu nyapa, hai Romo. Gua udah mau kusyuk-kusyuk kayak gini, kata saya itu. Tapi karena saya tidak mau disebut Romo Jutek, lalu saya mengatakan, hai, kata saya, kamu mau misa atau tadi sudah misa? Karena saya misa kedua. Lalu dia berkata, saya mau misa dengan Romo. Ya sudah, ikut ayo masuk. Oh, Romo, nanti nunggu teman. Terus saya tanya, lu misa cari Tuhan apa cari teman? Dan dia dengan tenang berkata, Romo, saya misa cari Tuhan bersama teman-teman. Saya langsung ngomong, kalau anak gue udah gue salib bersama Yesus, kata saya. Maaf, saya mau mengatakan apa? Anak-anak ini masih berpikir saya nyaman, saya enak. Saya dengan teman bisa membunuh kebosanan dengan ngobrol. Maka pertanyaan saya adalah bagi orang Katolik pun sama. Kita cari pastor-pastor pada saat misa pun yang menyenangkan saya. Maaf, di Bandung, bukan di Jakarta.
Kalau di Bandung itu, di Bandung, saya nggak mau di Jakarta. Karena kalau ngomong di Jakarta, stipendium kita dikurangi, saudara-saudara. Di Bandung itu baru ngedenger teng, lihat romonya. Ah, yang ini. Apes gue. Ah, itu loh. Ini orang misa saja cari enaknya. Maaf, kalau saya boleh keras seperti Bruder, murid Yesus macam apa ini? Kalau hanya cari enak, Yesus saja cari salib. Terakhir, cerita terakhir, sebelum ke ini. Saya itu memberi retret dengan anak-anak SD, senang. Anak SD selalu saya tanya, siapa yang Muslim? Saya Romo. Siapa yang Buddha? Saya Romo. Siapa yang Kristen? Saya. 70% sekolah Katolik itu Kristen. Anak-anak Kristen. Orang Katolik susah sekolah di Katolik. Kecuali di PL, murah. Tidak di susteran. Susteran Bandung. Bruder setuju. Lalu saya tanya, "Nak, namanya anak SD. Anak SD itu kalau ditanya langsung begini. Nak, kenapa kita disebut Kristen? Protestan, Pentakosta, HKBP, Betani, Katolik. Kenapa disebut Kristen?" Wah, namanya anak-anak langsung, saya Romo. Karena begitu banyak anak. Saya lihat ada satu anak, kelihatan dari wajahnya bodoh. Kan bodoh pinter kelihatan dari wajah. Beda kan kalau yang pinter? Maksudnya mau? Kok cuman gini? Simpulkan sendiri. Lalu saya lihat ada satu anak bodoh. Saya tanya, tunjuk. Ya kamu. Romo saya? Ya. Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai semua teman-temannya, kamu memalukan. Gitu. Lalu dia tanya, memangnya saya salah Romo? Enggak, kamu nggak salah. Cuma ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu akhirnya ada seorang anak, dia berkata, saya saja Romo. Ya baik. Lalu dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya Romo. Amin. Lalu saya tanya, kamu seperti pendeta nak? Lalu yang, memang saya anaknya pendeta Romo. Dan yang bodoh tadi anak prodiakon. Di Bandung. Lalu saya tanya kepada anak-anak SD. Anak SD kan spontan, apalagi SD Jakarta. Ngomong dulu baru mikir. Saya tanya, nah kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Anak-anak 120 itu langsung ngomong, Romo kalau namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh benar kata saya. Lalu saya tanya, benar kata saya. Kalau begitu kita Kristen, supir kita siapa? Yesus. Bagus. Saya ngomong, Yesus kiri kita mana? Kiri Romo. Yesus kanan? Kanan Romo. Keren. Yesus lurus? Ya kita juga harus lurus Romo, setia. Wah bagus banget. Yesus kiri kita kiri, Yesus kanan kita kanan, Yesus lurus kita lurus. Lalu saya tuh pegang salib, saya angkat salib. Kalau Yesus disalib, itu semua anak langsung diem. Sampai saya teriak, woi, kalau Yesus disalib. Lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan. Karena cuma dia sendiri yang ngomong, saya udah khawatir mau ngomong apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan, ya udah saya, ya sudah, jawab. Saya Romo, ya. Kalau Yesus salib Romo, ya. Biarin aja dia sendirian. Ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu. Tapi maaf, setelah anak itu pergi, saya berkata, kita seperti itu. Kita seperti itu. Kita mau enaknya, kita mau mulianya, kita mau diberkati, tapi sulit berkorban. Antoni Vlog Channel.